Halo Sigma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas menentukan titik stasioner dari suatu fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Sebelumnya pada BDR 12 kita sudah menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun dari suatu fungsi dengan menggunakan turunan pertama. Oke, jadi selanjutnya kita akan menentukan titik-titik stasioner dari kurva itu. Oke, secara konsep begini. Titik stasioner itu nanti akan diperoleh jika kita mencari turunan pertamanya sama dengan 0. Jadi kita cari nilai-nilai pembuat 0 pada turunan pertama fungsi itu. Selanjutnya nanti ada 3 jenis titik stasioner ya. Jadi titik yang pertama titik maksimum, titik minimum, dan titik belok. Maksimum dan minimum ini biasa juga disebut titik balik. Selanjutnya setelah kita memperoleh nilai X pembuat 0 dari turunan pertama, kita substitusi lagi pembuat 0 tadi, tapi disubstitusi pada turunan kedua. Jadi fungsinya kita turunkan lagi. Nah, kemudian nilai X pembuat 0 di fungsi pertama, turunan pertama kita substitusi ke sini. Nah, kita akan dapat memperoleh nilainya ada 3 kemungkinan ya. Kalau nilainya positif atau besar 0, berarti titik itu adalah titik minimum. Kalau nilainya kecil 0, berarti itu merupakan titik maksimum. Dan kalau nilai turunan keduanya itu sama dengan 0, maka itu merupakan titik belok. Oke, supaya lebih mudah paham, kita lihat contoh berikut. Oke, kita lihat contoh yang pertama ya. Tentukan titik stasioner dan jenisnya dari fungsi 2x pangkat 3 kurang 3x kuadrat kurang 36x. Oke, langkah yang pertama, kita tentukan dulu turunan pertamanya ya. Jadi turunan pertamanya fx itu adalah 6x pangkat 2 ya, kurang 6x kurang 36. Oke. Kita harus cari nilai pembuat nolnya dari turunan pertama ini ya. Oke, untuk memudahkan mencari nilai x-nya, kita faktorkan ini ya. Itu 6 kita keluarkan menjadi x kuadrat kurang x kurang 6 itu sama dengan 0. Oke, ini bisa difaktorkan ini ya. Dan sini x, oke. 6, 3 kali 2 ya. Ini 3, ini 2, sini plus, ini minus. Sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 2 atau X sama dengan 3. Oke. Sekarang untuk menentukan jenis stasionernya, kita cari turunan keduanya dah, X. Turunan kedua dari ini ya, ini diturunkan lagi. Berarti ini jadi 12X kurang 6. Nah, sekarang kita substitusi untuk X sama dengan min 2, maka turunan keduanya X-nya diganti min 2 ya. Ini 12 dikali min 2 dikurang 6. Oke, kita tidak fokus ke nilainya berapa, kita fokus ke negatif atau positif ya. Jadi 12 kali min 2 min 24 kurang 6, berarti tambah min lagi ya, berarti dia kecil 0. Kalau dia kecil 0, berarti ini titik maksimum ya. Oke, kita save memang. Kemudian kita cari untuk X sama dengan 3. Untuk X sama dengan 3, maka nilai turunan keduanya adalah 12 dikali 3 dikurang 6. Oke. Ini 12 kali 3, 36, kurang 6, 30. Oke, berarti besar 0 ya. Berarti kalau dia besar 0, berarti dia min. Oke, perhatikan ya. Sekarang, untuk maksimum X-nya min 2, untuk minimum 3. Kita harus cari nilai, karena yang ditanyakan ada titik stasioner, maka jawabannya nanti adalah X, Y. Jadi kita sudah dapat ini X-nya, ini X-nya 2, sisa Y-nya kita cari ya. Nah, X sama dengan min 2, itu kita substitusi di fungsi yang pertama ya. Fungsi yang pertama ini, fungsi yang pertama. Ya. Berarti F2, berarti menjadi 2 dikali 2 pangkat 3, kurang 3 kali 2 pangkat 2, kurang 36 kali min 2. Oke, ini min 2 ya, sorry min 2. Min 2, min 2, min 2 ya.
Oke, min 2 pangkat 3 min 8 ya. Min 8 kali 2 min 16. Ini min 3 kali 4 min 12 ya. Ini kan min 2 kuadrat ya. Min 36 kali min 2 plus 72 ya. Plus 72. Oke, kalau ini kita harus hitung nilainya ya. Jadi 72 dikurang 28. 72 dikurang 28. Oke, sama dengan 60 berapa? 50, 42 ya. 44. Iya, 44. Oke, berarti titik maksimum adalah min 2,44. Nah, gitu ya. Berikutnya, untuk titik minimum X-nya 3. Berarti nanti jadi F3 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 3 kurang 3 dikali 3 pangkat 2 kurang 36 dikali 3. Oke. Ini 3 pangkat 3 27 ya. 27 kali 2 54 ya. Kurang ini 3 9 kali 3 27. Kurang 36 kali 3 108 ya. Minus 108. Oke. Kita hitung 54 kurang 27 plus 27 ya. Ini 108 kurang 27 81 ya. Minus 81. Oke, berarti titik minimum adalah 3, min 81. Oke. Jadi inilah jenis dari titik stasionernya ya. Jadi maksimum pada min 2,44 dan minimum pada 3, min 81. Ada metode lain selain untuk menentukan jenis stasioner selain dengan substitusinya. Jadi kita buat garis bilangan pembuat 0 ya. Pembuat 0-nya ini dari min 2 sampai 3 ya. Oke. Jadi ini ada 3 interval ya, 3 daerah. Sekarang coba kita uji coba kalau 0 ya. 0 disubstitusi ke persamaan yang pertama ya. Kalau disubstitusi ke turunan pertama ini kan negatif ya. Berarti di sini negatif. Nah, negatif ya. Berarti di sini nanti positif. Ya kan? Sini positif. Nah, ingat kemarin kalau dia positif berarti fungsinya gambarnya naik gitu ya. Tapi ini sketsa saja ya. Ini bukan grafik yang sesungguhnya. Kemudian ini negatif berarti fungsinya turun. Nah, gitu ya. Kemudian ini positif, grafiknya naik lagi. Oke, sekarang dari sketsa ini kita tahu bahwa ini maksimum, ini puncak maksimum di min 2. Nah, seperti sini ya, ini maksimum. Dan sini kan ini minimum ya di X3. Jadi setelah dapat puncak maksimumnya itu adalah min 2 dan minimumnya adalah 3, gitu ya. Maksimumnya min 2, X-nya substitusi ke persamaan pertama. Jadi X sama dengan min 2 disubstitusi ke Fx. Ya. Kemudian X sama dengan 3, ini disubstitusi juga ke Fx. Oke, nanti ini kan tadi dapat 44, ya. Ini dapat min 81. Jadi selain substitusi ke sini, bisa juga dengan sketsa grafik saja ya. Jadi tidak perlu cari turunan kedua. Oke, demikian ya. Oke, sekarang kita lihat contoh yang kedua ya. Tentukan jenis titik stasioner dan jenisnya dari ini ya. Oke, langkah yang pertama selalu kita cari turunan pertama dulu ya. Oke, turunan pertama kalau kita turunkan ini X pangkat 4 menjadi 4X pangkat 3 kurang ini 3 ya. 3 kali 8 24X pangkat 2 tambah ini 16 kali 2 32X tambah 0 ya, ini habis ini tambah 0. Oke, sekarang kita cari pembuat 0-nya ya, sama dengan 0. Supaya memudahkan kita faktorkan ya. Ini ada 4X, ini ada X, ini kelipatan 4 kelipatan 4. Jadi 4X bisa saya keluarkan ya. Nanti sisa X kuadrat, nah gitu ya, kurang
Ini masih ada 6x, ya. Ini 32, ini tambah 8, sama dengan 0. Oke, berarti ini 4x ini difaktorkan ya, mudah ini difaktorkan ya. Sini x, di sana x, oke 8, 6, berarti 4 kali 2 ya. Sini 4, sini 2. Oke, sama dengan 0. Pada sini minus, ini minus ya. Oh. Berarti pembuat nolnya itu adalah x sama dengan 0 untuk ini ya. Kemudian x sama dengan 4 untuk ini. Dan x sama dengan 2. Oke, untuk ini ya. Oke, kita pakai konsep sketsa grafik dulu ya. Jadi kalau sketsa grafik, kita buat di sini 0, di sini 2, di sini 4 ya. Oke, ada berapa daerah ini? 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Oke, kita uji coba dulu ya. Misalkan kita coba 1 ya. 1 kalau kita substitusi di sini ya, di turunan pertama ini. 1, jadi turunan pertama ini 1 sama dengan 4, gitu ya. 1 pangkat 3 kurang 24, nah, itu ya. Tambah 32. Oke. Berarti ini 36 kurang, berarti positif ya, besar 0 dia, pasti besar 0. Berarti ini positif. Nah, biasanya kalau sudah positif, sini negatif ya. Sini positif lagi, sini negatif. Oke. Berarti ini kita lihat, ini negatif berarti fungsi turun. Ini positif fungsi naik. Ini negatif turun. Nah, ini positif fungsi naik. Berarti kalau begitu di sini min ya, minimum. Nah, di sini maksimum dan di sini minimum. Oke. Kita substitusi ya. Di fungsi yang pertama ya, fungsi yang pertama. Jadi x sama dengan 0 berarti nanti jadi f0. Ini 0, 0, 0, 1 ya. Oke, 1. Berarti otomatis titiknya 0,1. Ini minimum ya, jenis stasionernya, titik balik minimum. Untuk x sama dengan 2, substitusi f2. F2, 2 pangkat 4, 16 ya. 16 kurang 2 pangkat 3, 8, 8 kali 8, 64. Oke, 64. 2 pangkat 2, 4. 4 kali 16, 64 juga ya. 64. Oke, tambah 1. Oke, berarti ini 17 ya. Nah, berarti otomatis 2,17. Nah, ini maksimum ya. Kemudian untuk x sama dengan 4. Oke, F4 ya. 4 pangkat 4 ya. 4 pangkat 4 kurang 8 dikali 4 pangkat 3 ditambah 16 kali 16. Nah, itu ya. Tambah 1. Oke, kita samakan saja. 1 kali 4 pangkat 4. Ini kan 2 kali 4, 8 ya. 2 dikali 4 pangkat 4. Nah, tambah. Ini kan 4 pangkat 2, ini pangkat 2. 4 pangkat 2, 4 pangkat 2. Berarti 1 kali 4 pangkat 4 juga ya. Tambah 1. Oke, ini 1 kali 4 pangkat 4. 1 kali 4, ini 2 ya. Berarti tewas semua ini ya. Ini tewas. Sisa 1 ya. Nah, berarti kalau begitu titiknya 4,1. Oke, jadi dia minimum. Oke, jadi kita sudah bisa tentukan jenis stasionernya ya, maksimum untuk titik balik maksimumnya untuk 2,17, titik balik minimumnya ini dan titik baliknya. Oke, kalau kita pakai turunan kedua ya, coba kita turunkan ya. Turunan keduanya x ini adalah 4 kali 3 ya, 12 x pangkat 2 kurang 48x tambah 32. Oke, inilah turunan kedua ya. Sekarang kita uji coba ya. Untuk x sama dengan 0, apakah dia maksimum atau minimum ya. Masukkan sini. Ini menjadi 0, 0 plus 32. Berarti dia besar 0. Kalau dia turunan kedua besar 0, berarti di sini minimum. Oh, sudah sama ini 0 minimum ya. Sama ini.
Oke, kemudian untuk X sama dengan 2, kita substitusi di turunan kedua, nanti jadi 12 dikali 2 kuadrat kurang 48 dikali 2 tambah 32. Oke, ini 12 kali 4 ya. Ini 48 kali 2. Mana tambah lagi 32. Berarti dia pasti besar 0 juga ya. Kecil 0 ya. Kecil 0. 12 kali 4, iya 48 ya. Kurang 2 kali 48 ya. 2 kali 48. Tambah 32. Oke, coba perhatikan ini. Ini kan positif 1 kali 48, ini min 2. Berarti masih ada min 48 tambah 32. Berarti sini min 16 ya, min 16 itu kecil 0. Nah, kecil 0 berarti dia maksimum. Ya, maksimum. Oke, untuk yang keempat, ya pasti sama minimum ya. Jadi kesimpulannya, jenis titik stasioner yaitu atau adalah 2,17 titik balik maksimum 0,1 dan 4,1 titik balik minimum. Oke. Ya, kalian akan lebih mengerti kalau sering latihan menyelesaikan soal ya. Oke, sekarang kita lihat contoh ketiga ya. Kita mau menentukan titik stasioner untuk fungsi trigonometri. Misalkan fx sama dengan sin x kali 1 tambah cos x dengan x terletak antara 0 sampai 2pi. Tentukan titik stasioner berikut jenisnya ya. Kemudian tentukan titik beloknya jika ada, tentukan titik-titik ujung intervalnya. Oke. Jadi langkah yang pertama selalu kita cari turunan pertama ya, turunan pertama. Oke, sekarang kita lihat. Ingat bahwa ini adalah dua fungsi ya, sin x dikali ini ya. Berarti ini kita pakai u dikali v ya. Nah, kalau u dikali v nanti berarti turunannya adalah u aksen v ditambah v aksen u. Gitu ya. Nah, sekarang berarti turunannya adalah u aksen. Turunannya u ini sin x ya. Turunannya berarti cos x. Nah, gitu ya. Dikali v. V itu adalah 1 tambah cos x. Oke. Ditambah v aksen. V aksen turunannya ini 1, 0 ya. Turunannya cos itu min sin x. Dikali dengan u. U-nya sin x juga ya. Oke. Berarti kalau begitu nanti ini kita kali masuk nanti jadi cos x ditambah cos kuadrat x ya. Dikurang ini jadi sin kuadrat x. Oke. Oke, kita sederhanakan ya. Kita ubah karena ini ada cos x, ini sinnya yang kita ubah ya. Sin kuadrat kita ubah menjadi, ingat identitas ya. Identitas 1 kurang cos kuadrat x. Ya, gitu ya. Berarti ini cos kuadrat x, ini min kali min jadi plus. Ya. Jadi ini 1. Berarti kalau begitu jadi 2 cos kuadrat x. Ya kan? Ini ditambah cos x, tambah cos x, dikurang 1. Oke, ini sama dengan 0. Nah, ini sudah bisa difaktorkan ini ya. Ini sama saya kalau 2p kuadrat tambah p kurang 1 ya. Kalau saya faktorkan kan nanti ini. 2 cos x. Ya, di sini cos x. Ini 1 ya, berarti pasti ini 1, sini 1. Ini positif, berarti 2 dikali positif 1. Nanti sini negatif, kurang. Ya kan? Sama dengan 0. Oke, berarti pembuat nolnya sudah kelihatan ya. Pembuat nolnya adalah cos x sama dengan ini ya. Ini min 1 pindah ruas jadi 1/2. Ini 2-nya tuh sini ya.
atau cos X sama dengan min 1. Nah, sudah kelihatan ya. Yang nilai cos X sama dengan 1/2 bisa kelihatan ya. X sama dengan berapa itu? Cos 60 ya. Cos 60 itu adalah pi per 3 ya. Pi per 3. Oke. Bisa juga cos 300 ya. Cos 300 kan kuadran keempat ya. 1/2 kuadran keempat. Berarti X sama dengan 300 pi 5/3 ya. 5/3. 5/3 pi. Oke. Kalau ini X sama dengan min 1/2 berarti X sama dengan pi ya. 180. Oke. Nah, nggak usah kita cari turunan kedua ya, ini ribetnya kalau kita mau pakai gunakan turunan kedua. Jadi kita pakai interval saja ya, supaya lebih mudah kita menentukan. Di sini 0, ya kan? Di sini pi per 3, pi per 3 itu 60. Kemudian di sini pi 180. Kemudian di sini 5/3 pi. Nah, ini 300 ya. Kemudian di sini 2 pi. Nah, gitu ya. Jadi ada beberapa daerah, 1 ya. 1 2 3 4 5 ya. Oke, kita coba di sini dulu ya, kita coba dulu. Sini kan 60 ya, kita coba pi per 6 ya, pi per 6. Oke. Pi per 6 itu negatif atau positif ya. 30. Kita substitusi di sini ya. Untuk pi per 6, X sama dengan pi per 6, berarti nanti menjadi 2 cos kuadrat pi per 6 ya. Ditambah cos pi per 6 dikurang 1. Oke, kita lihat ini ya. Ini cos 30 1/2 akar 3 ya. Jadi 2 dikali 1/2 akar 3 kuadrat ya. Ditambah 1/2 akar 3 dikurang 1. Oke. Ini nanti jadi berapa ini? Ini 3/4 ya. 2 dikali 3/4 ditambah 1/2 akar 3 kurang 1. Oke, ini jelas-jelas positif ya. Positif berarti ini daerah positif. Nah, gitu ya. Sekarang coba lagi di sini ya. Ini 60 sampai 180. Kita coba pi per 2. Pi per 2 itu 90 ya. Jadi kalau X pi per 2 nanti menjadi 2 cos 90. Cos 90 0 ya. Ini cos 90 ini jadi min 1 ya. Oke, saya langsung saja min 1. Berarti kalau min 1 kecil 0 ya. Oke, di sini negatif. Negatif. Oke, 180 kita coba lagi 270 ya. 270. 270 3/2 pi ya. 3/2 pi. Oke. 270 kita coba 3/2 pi. Cos 270 juga 0 ya. 0, 0, 0. Oh, min 1 juga dia. Berarti kecil 0. Nah, berarti negatif. Negatif ya. Nah, kemudian kita coba lagi di sini. Ini 300 ya. Kita coba 330. 330. Oke, kalau 330 nanti sama ini ya. Cos 30 ya, sama ini nilainya. Nah, besar 0 ya. Jadi pasti dia besar 0. Kalau dia besar 0 berarti positif. Oke. Sekarang kita lihat ini daerah positif berarti fungsi naik, ya kan? Ini fungsi turun. Nah, ini juga fungsi turun. Nah, ini fungsi naik. Nah, kalau begitu berarti di sini titik belok, ya. Titik belok. Nah, di sini titik maksimum ya. Di sini juga maksimum. Oke. Naik ya. Oh, di sini minimum. Di sini yang bukan ya. Di sini minimum.
Oke, sekarang kita cari titik-titiknya. Karena yang ditanyakan tentukan titik stasioner, berikut jenisnya, tentukan titik beloknya jika ada, ternyata ada ya. Tentukan titik-titik ujung interval. Ya. Ujung-ujung interval bisa. Titik stasionernya dulu ya, maksimum ya. Titik maksimum pada, kita substitusi ya, pi per 3. Pi per 3 60 ya. Di fungsi yang pertama ya. Jadi fungsi yang pertama untuk X sama dengan pi per 3. Berarti F pi per 3 sama dengan sin 60. Sin 60 /2 akar 3 ya. Dikali 1 tambah sin 60 itu 1/2 ya. Oke, berarti dia 3/2 ya. 3/2 kali 1/2 akar 3. Jadi 3/4 akar 3. Oke. Berarti titik maksimum adalah pi per 3, 3/4 akar 3. Oke. Kemudian titik minimum di sini ya, minimum ya, minimum. Titik minimum. Oke, kita substitusi lagi minimumnya pada 5/3 ya. Jadi X sama dengan 5/3 pi ya. Berarti F 5/3 pi, ini 300 ya. Sin 300. Sin 300 itu adalah minus 1/2 akar 3 ya. Tambah 1 tambah cos 300 sama dengan cos 60 ya. Cos 60 1/2. Oke. Berarti sama ini ya, cuma minus ya. Minus 3/4. Ini kan 3/2 ya, 3/2 kali 1/2 akar 3. Oke, berarti di sini minimumnya adalah 5/3 pi, minus 3/4 akar 3. Oke. Nah, itulah untuk titik stasioner bagian A ya. Jadi ini jawaban bagian A. Oke, untuk bagian B, titik belok. Titik beloknya di sini ya, pada saat X-nya sama dengan pi. Oke, kita substitusi. X sama dengan pi. X sama dengan pi, berarti sin pi, sin 180 itu 0 dikali, 0 dikali apa saja ya. Min 1, 0 dikali 0, berarti 0 dia. Oke, berarti titik belok itu adalah pi di koma 0. Oke. Nah, sekarang tentukan titik-titik ujung interval ya. Titik interval ya substitusi saja. X-nya 0 dan X-nya 2pi ya. Substitusi. Untuk X-nya 0, maka F0-nya berapa ini? Langsung saja. Sin 0, 0. 0 dikali apa saja 0. Berarti sini 0. Kemudian untuk X2pi, sama juga ya. Sin 2pi 0. Berarti 0 juga. Oke. Berarti titik-titik ujung interval adalah 0,0 dan 2pi, 0. Oke, jadi ini adalah 0,0 dan 2pi, 0. Ini titik beloknya adalah pi, 0. Ini tentukan jenis stasionernya yang ini ya, yang bagian A ini. Oke, itulah contoh untuk titik stasioner dari fungsi trigonometri. Oke, demikian untuk BDR 12 kali ini yang menentukan titik stasioner dari fungsi trigonometri. Saya siapkan satu nomor untuk sebagai latihan, mudah-mudahan bisa menambah pemahaman dalam menyelesaikan jenis-jenis titik stasioner. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.